Berikut adalah prediksi-prediksi untuk 100 tahun yang akan datang. Yang pertama, pekerjaan manusia terancam digantikan sama robot. Seperti yang diungkap dari Universitas Oxford, bahwa hampir separuh pekerjaan manusia di dunia akan digantikan sama robot atau komputer. Sebenarnya hal itu sudah dapat kita rasakan pada masa sekarang, seperti penerapan teknologi robotik surgery pada bidang kesehatan. Prediksi selanjutnya, manusia akan bisa hidup abadi, yaitu caranya dengan mengintegrasikan memori otak manusia dengan robotik. Otak tersebut tak mesti berbentuk organ, tapi bisa jadi data-data yang berisi ingatan memori manusia. Prediksi selanjutnya, 8% populasi manusia di muka bumi akan menikah sesama jenis. Hal tersebut tak lain karena makin banyak negara yang membebaskan akan hal ini. Seperti fenomena rainbow flag yang terjadi di beberapa negara pada waktu lalu. Berikut adalah prediksi-prediksi untuk 100 tahun yang akan datang part 2. Yang pertama, laut akan bisa ditanami bahan makanan. Hal tersebut dikemukakan oleh seorang ahli futurologis yang bernama Ian Person. Ia mengatakan bahwa wilayah laut di masa depan bisa dijadikan lahan pertanian. Hal ini diprediksi karena untuk 100 tahun yang akan datang umat manusia akan mencapai belasan miliar. Maka dari itu, makanan tidak akan cukup jika hanya ditumbuhkan di daratan saja. Prediksi selanjutnya, bumi akan menjadi super panas. Bumi akan mengalami perubahan iklim besar-besaran dalam waktu 81 tahun lagi. Hal tersebut karena lapisan karbon dioksida di atmosfer akan mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 935 ppm. Sehingga beberapa negara seperti Afrika, India, Amerika Selatan suhu hariannya bisa mencapai 45 derajat Celcius. Selain itu, gunung es bakal mencair yang menyebabkan naiknya air permukaan laut. Yang parahnya, Indonesia menjadi negara ke-6 yang paling beresiko akan tenggelam. Guys, kalian tahu nggak sih bahwa Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia? Berikut adalah potret menyedihkan hasil karya keegoisan manusia. Ikan-ikan yang hidup berdampingan dengan sampah plastik yang ada di lautan. Kepiting yang terjebak di sampah plastik minuman. Mirisnya lagi adalah ternyata sampah-sampah itu sudah mengendap di kedalaman 100 meter dari permukaan laut. Dan yang paling parah adalah sampah-sampah tersebut sudah membentuk pulau yang luasnya 1,6 juta kilometer persegi. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Guys, kalian tahu dia kan? Isabella Guzman, psikopat cantik yang sempat viral karena membunuh ibunya sendiri. Nah, baru-baru ini ada pesaingnya juga guys, yang gak kalah cantik dan gak kalah kejam, dia juga membunuh ibunya sendiri. Jadi perempuan ini bernama Anna Lekovic yang merupakan mahasiswa kedokteran. Umurnya 21 tahun guys, dan ia juga merupakan seorang selebgram 10k followers. Jadi ceritanya ibunya baru balik dari Jerman dan menuduh si Anna ini memakai obat-obatan terlarang. Terus si Anna ini nggak terima dan menikam ibunya pakai pisau dapur. Ibunya itu nggak langsung mati guys, tapi kayak sekarat gitu. Dan hal yang paling kejamnya adalah ia membelah jantung ibunya, kemudian mencungkil usus dan paru ibunya dalam keadaan masih hidup. Terus dilansir dari Kompas, 16 Desember kemarin dia udah ditangkap. Di ruang persidangan, dia santai banget, baring sambil bersihin kuku. Psikopat. Guys, dua reaksi mata ini pasti pernah kalian alamin. Yang pertama, mata berkedut-kedut. Katanya sih ada yang kangen. Bener nggak ya? Jadi sebenarnya hal ini itu menandakan bahwa kita kurang tidur atau sedang stres guys. Atau terlalu banyak mengkonsumsi kopi maupun makanan yang manis-manis. Selanjutnya, pernah nggak sih kalian melihat ke langit terus banyak kunang-kunang yang bergerak random seperti ini? Kira-kira itu apa ya? Nah, jadi ini itu disebut dengan floater mata guys. Berdasarkan beberapa orang yang melihat, ada yang bilang bentuknya seperti kunang-kunang, jaring laba-laba, dan bintik hitam. Nah, hal ini itu terjadi karena ketidaksempurnaan cahaya yang masuk dari pupil ke retina mata. Biasanya hal ini sering terjadi ketika kita melihat langit biru yang jernih atau dinding putih yang cerah. Guys, ini berita parah banget. Argentina melegalkan aborsi. Hal ini dilegalkan pada Rabu 30 Desember lalu guys. Undang-undang aborsi itu disahkan oleh Senat Argentina setelah didiskusikan selama 12 jam. Dimana undang-undang ini mengizinkan aborsi untuk kasus pelecehan atau ketika kesehatan wanita sedang terancam. Hal ini menuai beberapa pendapat seperti dari Presiden Brasil Jair M. Bolsonaro. Dalam tweetnya, ia berpendapat bahwa ia sangat menyayangkan nyawa anak-anak Argentina bergantung pada hukum negara. Kalau misalkan itu pemerintahan dia tidak akan pernah melegalkan hal tersebut. Adapun gerakan feminis Argentina telah menuntut aborsi legal selama 30 tahun. Karena semenjak 1983, 3.000 wanita telah meninggal karena aborsi diam-diam. Sementara Amnesty International menyebut bahwa pengesahan RUU itu bisa menjadi inspirasi bagi negara lain agar dunia lebih maju dalam mengakui aborsi yang legal dan aman. Akankah Indonesia? Menurut kalian gimana? Komen ya.
Guys, kalian tahu nggak sih ada kota yang hidup damai tanpa uang, agama, dan politik? Kota ini bernama Kota Auroville yang berada di India Selatan. Didirikan pada tahun 1968 dan hingga saat ini penduduk Auroville terdiri dari 50 kewarganegaraan. Siapapun yang berada di Kota Auroville tidak diperkenankan untuk merokok, minum minuman keras, membicarakan agama hingga politik. Dan di sini mereka tidak menggunakan uang guys, tapi memakai sistem barter. Uniknya, keabsahan Kota Auroville didukung oleh pemerintah India dan lembaga internasional UNESCO. Hingga Auroville mendapat sokongan dana dan rumah-rumah di sana gratis guys. Pusat pemerintahan Kota Auroville berada pada kubah raksasa yang bernama Matri Mandir atau kuil ibu. Kuil berbentuk bola raksasa ini merupakan sebagai simbol tanpa pengikat agama. Biasanya digunakan untuk yoga dan meditasi di luar maupun di dalam bangunan. Kira-kira isi dalam bangunan emas ini apa ya? Buat kalian yang mau tahu, udah gua upload di story IG gue ya. Isinya keren banget sumpah, buruan dicek. Guys, lihat ini deh. Kenapa dia pakai lipstick melebar kayak Joker gitu ya? Jadi sebenarnya ini tuh bukan lipstick tapi melainkan tato yang merupakan tradisi suku Ainu di Jepang. Tidak hanya di sekitar mulut, perempuan suku Ainu juga memasang tato di alis, tangan, dan lengan mereka. Tato di tangan dan di lengan mereka dipercaya dapat memberikan perlindungan dari penyakit berbahaya dan kemalangan. Sementara tato di wajah dipercaya sebagai ukuran pelindung terutama terkait kecantikan dan feminim yang ideal. Tato tersebut mulai dipasang ke anak gadis mereka ketika sudah menginjak usia 6 tahun. Ketika tato itu memudar akan diulangi pemasangannya tiap tahunnya hingga mereka tumbuh dewasa. Guys, kalau kita punya uang $1 dengan kurs Rp13.000, kita bisa jajan apa aja ya di tiap negara? Yuk kita bahas. Pertama, mari kita berkunjung dulu ke Kanada. Negara maju dengan iklim yang sangat dingin ini pasti akan agak mahal mendapatkan sayuran. Dengan $1 kita hanya mendapatkan selada di negara ini. Next stop, Republik Ceko. Negara ini merupakan salah satu negara maju di Eropa. Dengan $1 kita mendapatkan segelas bir di negara ini. Selanjutnya kita berkunjung ke negara Dubai. Di Dubai dengan $1 saja kita sudah mendapatkan shawarma. Shawarma merupakan makanan di Dubai yang mirip kebab kalau di Indonesia. Pemberhentian selanjutnya, Mesir. Mesir memiliki makanan khas yaitu kosari yang terdiri dari nasi, rempah-rempah, makaroni, dan saus tomat. Nah, kalau di daerah kalian $1 dapat apa nih? Komen ya. Berikut adalah makanan-makanan dengan rasa yang tidak masuk akal. Yang pertama, es krim gari-gari kun. Terlihat enak tetapi memiliki rasa seperti spaghetti. Es krim ini terbuat dari spaghetti, saus tomat, paprika hijau, bawang bombay, dan jamur. Selanjutnya, Cheetos rasa Pepsi. Produk ini dikeluarkan di Jepang pada tahun 2013, tapi penjualannya hanya sebentar saja. Masih dari Jepang, KitKat dengan rasa yang unik banyak di sana. Mulai dengan rasa kecap asin, kentang bakar, dan jagung bakar. Bayang gak sih wafer coklat tapi rasanya gurih? Ada yang pernah nyobain daging kuda? Es krim bahasa si es ini terbuat dari daging kuda mentah. Selanjutnya Oreo dengan rasa spam. Spam merupakan kornet dari daging babi yang diberikan air garam dengan jumlah yang banyak. Namun ternyata Oreo dengan rasa spam ini hoax. Tapi banyak orang yang bereksperimen dengan Oreo rasa spam. Dan rasanya... Guys, lihat ini deh. Ini mereka ngapain ngimas-ngimasin buku ya? Ini mereka membaca atau ngapain sebenarnya? Jadi ini merupakan kontes membaca buku tercepat di Sichuan, China. Kontes tersebut diselenggarakan oleh Xinzitong yang merupakan lembaga kursus ternama dengan tujuan promosi. Jadi dalam lomba ini siswa sebanyak 72 kelas dapat membaca 100.000 kata dalam waktu 5 menit saja. Loh, kok bisa ya? Mereka menggunakan metode membaca cepat yang disebut dengan quantum speed reading. Metode tersebut diperkenalkan oleh seorang guru yang bernama Yuniko Tobitani, di mana seorang siswa dapat merasakan gambar dan huruf di buku hanya menggunakan tangan dan dahi mereka. Manusia pakai VR udah biasa banget guys. Ini sapi pakai VR kira-kira buat apa ya? Sapi yang pakai VR ini merupakan sapi-sapi di peternakan Rusia guys. VR-nya ini merupakan hasil rancangan kerjasama antara pengembang dan dokter hewan. Terus yang ditampilin dalam VR ini apa ya? Nah, yang ditampilin itu rumput yang lebih hijau dan lingkungannya lebih tenang daripada aslinya guys. Dikutip dari Kompas, sapi yang menggunakan VR ini terbukti memiliki kegelisahan yang lebih rendah dan membuat mood si sapi menjadi naik. Ternyata tidak hanya itu guys, susu sapi yang dihasilkan lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Guys, kalian tahu nggak sih suatu saat nanti matahari akan mengembang 100 kali lipat. Hal ini diteliti oleh para ilmuwan dari bintang L2 Papis yang telah mati, di mana bintang ini strukturnya sama dengan matahari. Seperti halnya L2 Papis, ketika matahari akan mati, ia akan kehabisan bahan bakar hidrogennya dan mulai membakar unsur-unsur yang lebih berat dalam inti fusinya. Saat proses itulah matahari akan mulai mengembang 100 kali lebih besar. Kalau sudah seperti itu, bumi akan ditelan lautan plasma yang super panas dari matahari. Dilansir dari Liputan 6, menurut
Chen Desin dari Q11 Institute of Astronomy mengatakan bahwa dengan kondisi tersebut akan melenyapkan semua kehidupan di muka bumi. Yang tersisa dari bumi hanyalah inti batu yang terkelupas dan terpanggang hebat. Seekor anjing yang tetap setia menunggu majikannya yang telah lama meninggal di rumah sakit. Nah, jadi kejadian ini terjadi di rumah sakit Wuhan Taikang di Cina, guys. Awal ceritanya si majikannya ini positif corona pada Februari 2020. Kemudian dirawat di rumah sakit Wuhan Taikang. Setelah 5 hari dirawat di sana, ternyata majikannya ini meninggal dunia, guys. Terus anjingnya ini nggak tahu kalau majikannya udah meninggal dan tetap menunggu di rumah sakit itu selama 3 bulan. Dan anjing ini pun hidup dari belas kasihan orang-orang di rumah sakit. Mereka pun menamainya Xiao Bao yang berarti harta yang sangat berharga. Xiao Bao pun sempat beberapa kali diusir karena dianggap mengganggu aktivitas rumah sakit saat puncak virus corona. Akhirnya Xiao Bao pun dibawa ke komunitas pecinta hewan untuk diadopsi pemilik barunya.